Astagfirullahaladzim. Ini lebih parah lagi nih. Ini menurut ceritanya Pur. Ketika ia balik ke meja itu, di tempat orang-orang pada rame makan, Mas Pur melihat semua pelanggannya lagi didampingin sama pocong. Yang lebih gilanya lagi nih, pocong itu lagi tumpahin air liurnya ke makanan pelanggan-pelanggannya. Sontak Mas Pur lari dari rumah makan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar pendengar setia Unlogic Story? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan dipikirkan dan jangan dirasakan, karena mereka akan datang. Pasang handsfree kalian dan nikmatilah cerita ini. Cerita ini dikisahkan oleh Mas Gali. Semua nama yang ada di cerita ini disamarkan. Cerita ini mengisahkan seorang pengusaha warung makan yang dimana ia menggunakan pelaris pocong untuk memanggil semua pembelinya. Suatu ketika ada warung makan yang bernama Santika Sari. Pada masanya warung itu ramai pengunjung. Pastinya setiap makan siang tiba nih, orang-orang berdatangan ke warung itu. Sampai-sampai semua pegawai kewalahan untuk melayaninya. Karena warung itu pada masanya hanya satu, jadi belum ada yang lain gitu, belum ada pesaing. Apalagi kalau misalkan siang hari itu pasti rame banget. Kebetulan warung itu dekat tempat pemberhentian para supir truk antar kota. Jadi lokasi warung itu di pinggir jalan besar, bisa dibilang jalur pantura gitu. Warung makan Santika bisa dibilang sangat laris banget gitu. Selain pelayanan yang cantik-cantik dan ramah juga nih, mungkin itu menjadi salah satu daya tarik orang-orang yang ingin makan di situ. Mas Galih ini adalah salah satu supir truk yang sering banget nih mampir di warung ini untuk singgah makan siang. Selama bertahun-tahun ia nih gak pernah nih ngalamin yang aneh-aneh. Namun singkat cerita nih, beberapa tahun kemudian muncul nih beberapa warung gitu, warung makan yang menjadi saingan Santika ini. Ada warung makan Bandar Sagala Rasa, Doa Ibu, Warung Sanjaya, dan lain-lain pokoknya. Nah, semenjak warung-warung ini dibuka, warung Santika rasanya jadi sepi pembeli nih. Karena semakin sepi, akhirnya karyawan yang cantik-cantik ini itu pada pulang kampung gitu. Udah nggak lagi kerja di situ. Singkat cerita, Mas Gali itu udah nggak ke situ-situ lagi gitu. Udah hampir 1 tahun lah nggak ada proyek pengiriman barang untuk lewat situ gitu. Namun seiring berjalannya waktu, dia tuh lewat jalur itu. Dia berpikir mampir ke warung Santika Sari gitu. Nah, itu warung jadi rame banget tuh. Rame bahkan melebihi warung-warung yang lain gitu. Ini tuh gak cuma supir-supir truk aja gitu yang berhenti di warung itu, tapi ada juga sebagian mobil-mobil mewah gitu. Ya bisa dibilang mobil-mobil para bangsawan lah gitu. Sehingga tuh di warung itu untuk sekedar makan aja gitu. Ada yang menggunakan mobil Mercy gitu, mobil-mobil Alphard dan lain-lain lah. Kini karyawan warung Santika Sari itu malah makin rame gitu. Bingung kan si Mas Galuh ini. Soalnya 1 tahun sebelumnya dia tuh lewat situ itu sepi banget warungnya gitu. Sepi banget. Nggak ada kayak keramaian kayak waktu belum ada saingan gitu. Ya udah, Mas Gali mampir tuh ke warung itu ya kan. Namun rasanya tuh masih sama gitu kayak dulu, enak gitu. Suatu ketika dia tuh kayak mau bungkus nasi itu gitu buat makan malam, karena perjalanan Mas Gali ini lumayan cukup jauh gitu untuk ngelewatin jalur-jalur hutan lah. Mbak, aku bungkus 1 ya, pakai ayam sayur, tempe sama nasi, jangan lupa sambelnya. Lanjutlah tuh Mas Gali untuk berangkat menuju lokasi di mana ia mau ngirim barang itu ya kan. Nah, ketika di dalam perjalanan Mas Gali berhenti sejenak karena udah malam kan. Mungkin dia udah ngerasa lapar tuh ya kan, dari perjalanan itu. Waktunya untuk makan malam. Ini nih yang parah sih.
Ketika ia buka nasi bungkusnya, ternyata itu udah basi. Nasinya berair. Lauknya tuh kayak bau bangke. Ya, bau bangke. Bau banget nasi. Perasaan baru beberapa jam nih saya beli dari warung Santika. Dulu kayak ini gak pernah nih saya ngalamin kayak gini nih. Dengan berat hati dan kecewa, lalu Mas Galih membuang tuh nasinya tuh. Dia melanjutkan perjalanan itu lagi tuh. Pas dia mau jalan di depan mobil, tiba-tiba kayak ada yang lompat-lompat tuh. Tapi lompatannya tuh langkahnya jauh-jauh gitu, kayak semacam flash gitu. Panik Mas Galih. Akhirnya berhentilah tuh mobil itu. Ia perhatiin tuh jalanan ya kan. Ternyata gak ada apa-apa. Dengan memberhentikan diri, akhirnya Mas Galih lanjut lagi. Sampai-sampai ia mau buang air kecil pun itu ditahan gitu. Ya udah, waktu berlalu. Singkat cerita nih ya kan, singkat cerita gitu. Jadi ada adik iparnya tuh yang lagi nganggur, belum dapat pekerjaan. Dia ngomong gini sama Mas Galih. Mas, ajak aku kerja lah. Apa aja mas, yang penting halal. Soalnya kasihan istriku. Ia harus menanggung hidup keluarga ini mas. Karena aku udah nganggur nih sampai bulan. Ya, dia adalah Mas Purwani. Kita sebut aja nih ya Mas Purwani. Akhirnya dengan rasa yang begitu hibah, Mas Galih mengajaklah ya kan si Mas Pur ini untuk menjadi kenek mobilnya Mas Galih. Mas Galih ngomong gini, kamu yakin Pur mau jadi kenekku? Iya mas, nggak apa-apa. Yang penting mah halal, dapur ngebul. Ya wis kalau begitu. Nanti subuh kita jalan ya. Ya udah mas. Disamperin sama Mas Galih ini gitu ke rumahnya Pur. Pur, udah siap. Udah nih mas. Jangan lupa bawa baju Pur. Kita kayaknya sampai 2 harian ini jalan jauh. Siap mas Aku udah bawa kok di tas. Singkat cerita, perjalanan itu pun udah dekat nih, dimana para supir truk ini singgah gitu. Pur yang penasaran sama keramaian warung itu, ia bertanya nih, itu apa sih mas rame-rame gitu? Tempat apa sih itu? Itu warung Pur. Warung nasi langganan aku dulu. Selama aku jadi supir, aku makan di situ terus karena masakannya tuh enak gitu. Gitu. Terus kita berhenti di sini. Iya kita berhenti di sini aja Pur ya gitu. Makan dulu. Kamu emang gak lapar apa? Ya udah, akhirnya mereka turun tuh dari mobil truk itu setelah diparkirkan. Pur yang punya perasaan gak enak nih gitu sama keberadaannya dia di situ. Dia jalan tuh pelan-pelan. Ayo Pur, kata Mas Galih. Udah lapar banget nih aku. Pur dengan wajah yang sangat bingung, ia pun berjalan nih pelan-pelan. Mbak, gitu. Mas Galih manggil tuh pelayan itu. Mbak aku pesen 2 ya. Aku pakai ayam sayur, tempe orek, sama teh manis. Kamu Pur apa Pur? Ya aku mah samain aja lah mas. Kayak Mas Galih. Yakin kamu suka makanan ayam sayur? Iya gak apa-apa mas. Ya wis mbak, 2 ya. Purwani yang masih lirik sana lirik sini, seketika ia pun ingin buang air kecil. Mas, aku mau ke kamar mandi dulu nih. Ya wis, jangan lama-lama. Nanti makanannya keburu dingin, gak enak. Yaudah aku kamar mandi dulu ya mas. Ya udah tuh. Si Pur menujulah ke kamar mandi. Ketika di kamar mandi, ini sih bikin bulu kuduk merinding. Ia melihat sosok pocong gitu yang lagi berdiri tegak, ngeliatin aja gitu di pojokan kamar mandi. Astagfirullahaladzim gitu kata si Pur. Kebetulan si Pur ini tuh orangnya bisa melihat makhluk gaib gitu. Karena dia tuh bisa dibilang orang yang taat ibadah lah. Pocong itu matanya tuh keluar, bibirnya hancur, dan yang paling parah terus meneteskan air lendir itu dari mulutnya. Dengan pelan-pelan akhirnya pun si Pur ini balik badan nih dari kamar mandi itu, balik gitu. Astagfirullahaladzim sambil terus istighfar aja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Ini lebih parah lagi nih. Ini menurut ceritanya Pur. Ketika ia balik ke meja itu, di tempat orang-orang pada rame makan, Mas Pur
melihat semua pelanggannya lagi didampingin sama pocong. Yang lebih gilanya lagi nih, pocong itu lagi tumpahin air liurnya ke makanan pelanggannya. Sontak Mas Pur lari dari rumah makan itu. Mas Gali yang nungguin Pur kayak ngerasa gelisah. Ini Pur kemana ini, kok gak datang-datang? Makanannya keburu dingin gitu. Pur lari tuh ke mobil truk. Ditelepon tuh sama Mas Gali. Pur, nengen di kowe, ora balik-balik sih. Wedi aku Mas, wedi karo warunge. Ono apa Pur? Ono apa? Ono memedi Mas, ono memedi. Jangan macem-macem kamu. Bener Mas, aku ngeliat memedi. Wedi aku lah, di sini aja. Ya udah tuh, akhirnya Mas Gali masih tetap aja tuh ngelanjutin makanannya gitu. Bodo amat gitu, orang gua lapar gitu. Akhirnya disamperin sama Mas Gali ke dalam mobil itu. Ono apa sih Pur? Ono memedi Mas. Memedi apa? Pocong numpahin air liur ke makanan sampean. Wah, ngawur kamu. Sungguh mati aku Mas. Udah, singkat cerita dari Mas Gali nih, makanannya Pur dibungkus tuh sama Mas Gali. Yaudah nih aku bungkus makananmu. Aku ora. Gali akhirnya tuh kayak, lah setelah lu aja gitu, kalau bahasa kita gitu. Yaudah, mereka melanjutkan perjalanan lagi gitu, karena kan perjalanannya masih jauh ya kan. Kamu tuh ada-ada aja sih gitu, kata Mas Gali. Jalan tuh dia tuh jalan gitu kan. Mas Gali gak percaya tuh sama aku, gak percaya gitu, dengan wajah yang jutek gitu kan. Kira dibuktiin tuh sama si Pur di mobil Mas Gali ini. Oke, kita buktiin Mas gitu. Dibuka tuh nasinya, dibuka, bener aja nasinya berair, udah basi. Ayam yang dipesan tadi itu udah bau bangke. Dan yang lebih parahnya lagi nih, itu ada belatung putih. Seketika Mas Gali langsung muntah-muntah tuh. Aku makan apa Pur iki? Makan apa aku? Udah aku bilang Mas, air liur pocong. Gak percaya sih sampean aku bilangin dari tadi. Tadi aku di kamar mandi aja ngeliat pocong Mas. Udah, gak usah ke situ-situ lagi. Ya udah. Akhirnya dijelasin tuh sama si Pur. Jadi gini Mas, itu warung gak sehat, pakai pesugihan pelaris pocong Mas. Jadi semua makanan itu ditetesi air liurnya pocong Mas. Singkat cerita nih, dari beberapa teman-temannya Mas Gali gitu kan, ternyata memang benar warung itu memakai pelaris pocong. Dan di situ tuh setelah warungnya rame, sering banyak makan korban lah. Banyak makan korban, kecelakaan, ada yang mati di tempat. Karyawannya pernah meninggal nih, gantung diri di warung itu gitu. Ini cerita dari teman-teman supirnya Mas Gali itu gitu. Dapat kabar lagi 1 tahun kemudian warung itu sempat kebakaran gitu. Dan sekarang juga warung itu udah gak begitu ramai kayak dulu, semenjak banyak tragedi orang-orang yang meninggal di depan jalan raya itu gitu. Semenjak ada orang yang gantung diri di rumah itu, semenjak ada orang yang mati ngedadak di tempat makan itu gitu. Nah, Mas Purwani ini sekarang udah jadi supir batangan tetap lah di tempat kerjanya Mas Gali. Ya kurang lebihnya ceritanya seperti itulah, rumah makan yang menggunakan pesugihan pelaris pocong. Jangan lupa nih untuk dukung terus channel ini agar semakin berkembang, dan kita juga bisa mendengarkan cerita-cerita horor lainnya gitu. Bila ada kesalahan atau kekurangan dari cerita ini, mohon maaf. Semua nama yang ada di cerita ini disamarkan agar orang-orang yang ada di dalam cerita ini tidak tersinggung gitu. Dan lokasinya juga nggak dikasih tahu di mana. Jangan lupa untuk di like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya, lalu share ke teman-teman kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.